Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kita pada saat ini kita akan berbicara tentang pokok anggur yang benar yang terdapat dalam Yohanes 15. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, laikan hambamu menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sang pokok anggur yang benar. Kita akan membaca dalam Yohanes 15 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 15 ini, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan sebutan yang sederhana. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus tidak berkata, akulah pohon jati yang besar, yang keren, ya. Tidak. Tuhan Yesus membandingkan diri dengan sebutan yang sederhana. Akulah pokok anggur yang benar. Kata yang benar di sini mempunyai arti sejati. Ayat 1 itu mementingkan tentang kualitas. Aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah adalah tukang kebunnya, pengusahanya. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-8, bicara soal kuantitas. Kalau kalian berbuah banyak, itu ayat 8, yaitu berbicara tentang kuantitas. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan, dan dengan demikian kalian betul-betul jadi pengikutku. Ini dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat yang pertama ini dan bandingkan dengan ayat 8, itu menyatakan satu hal yang penting bagi kita. Kualitas atau mutu harus menjadi dasar dari kuantitas. Sekali lagi, kualitas atau mutu harus menjadi dasar dari kuantitas. Kualitas dan kuantitas nggak perlu berbenturan. Kalau kita punya kualitas yang baik, maka akan berakibat kuantitas yang semakin ditambahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memakai setiap orang untuk melakukan pekerjaannya yang besar? Ya. Mengapa Tuhan tidak memakai setiap orang untuk melakukan pekerjaannya yang besar? Misalnya kita membandingkan. Pada waktu Tuhan mau pakai sekelompok orang untuk menyatakan satu kemenangan yang besar, Tuhan menyaring dari antara 32.000 orang Israel. Disaring sampai tersisa 300 orang saja. Dari 32.000 disaring jadi 300 orang saja yang dipimpin oleh Gideon dalam kitab Hakim-Hakim itu, ya. Misalnya Hakim-Hakim 7 ayat 5-7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya.
Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Hanya 300 orang saja. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Bayangkan, penyaringan yang luar biasa tuh. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Inilah Tuhan hanya memilih 300 orang saja. Ada sebagian orang Kristen menganggap bahwa Tuhan harus berterima kasih kepada mereka jika mereka masih bersedia melayani di gereja, masih bersedia melayani untuk pekerjaan Tuhan. Harusnya Tuhan tuh berterima kasih kepada mereka itu. Tapi prinsip firman Tuhan yang benar adalah saring dahulu sampai orang-orang itu benar-benar didapati sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan motivasi yang murni, bukan untuk memegahkan diri. Saring dahulu. Ya. Jika orang yang mau melayani Tuhan tapi tidak bersedia melewati ujian dan saringan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyaring dengan berbagai macam cara untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak diperkenannya. Ya, jangan pernah terpikir dalam hati kita bahwa Tuhan butuh kita. Oh, tidak, Tuhan itu Maha Kuasa kok. Ya, kalau sebagian orang dipakai Tuhan itu karena anugerah Tuhan saja yang memungkinkan mereka untuk dipakai Tuhan. Ya, anugerah Tuhan saja. Sewaktu Uza berusaha menolong peti perjanjian Tuhan yang miring, maka Tuhan malah membunuhnya. Tuhan tuh gak perlu bantuan kita, apalagi dengan cara-cara yang tidak diperkenannya. Lihat 2 Samuel 6 ayat 6-7. Sewaktu Ananias dan Safira mempersembahkan uang mereka dengan tidak jujur, maka Tuhan menyingkirkan mereka. Lihat Kisah Rasul 5. Gak jujur. Ya. Kita harus gentar melihat sebagian orang yang kelihatan giat bagi Tuhan, tapi pada suatu hari mereka disingkirkan oleh Tuhan. Kita perlu selalu ingat ini. Ya. Ya. Ada sebagian orang yang kelihatannya giat bagi Tuhan, tapi pada suatu hari mereka akan disingkirkan oleh Tuhan. Kita harus gentar melihat sebagian orang berusaha dalam tanda kutip untuk menolong Tuhan, tapi nggak mengerti bahwa Tuhan tuh nggak perlu pertolongan siapapun, nggak perlu ditolong oleh manusia. Oh, kita dipakai Tuhan itu karena anugerahnya saja. Ya. Ingatlah satu statement yang penting dalam bahasa Inggris, God is consuming fire. Artinya api yang menghanguskan. Allah adalah api yang menghanguskan. Dialah Allah yang maha suci. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus hidup suci, berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Mintalah agar Tuhan memurnikan hati dan motivasi kita. Memurnikan hati dan motivasi kita. Kemurnian dalam motivasi adalah hal yang sulit didapatkan. Sebagian orang punya sikap hidup yang selfish. Ya, hanya berdasarkan kemauannya sendiri, rencananya pribadi, semua untuk ambisi pribadi. Ya. Juga bukan untuk egosentris, pusatnya dari sendiri.
Tujuannya untuk memanipulir orang lain, bahkan kalau bisa memanipulir Tuhan gitu ya. Ada sebagian orang yang melayani tapi sebenarnya money oriented. Motivasi untuk cari duit. Ya. Itu motivasi yang gak benar di hadapan Tuhan ya. Orang yang dapat menjaga kesejatiannya, maka orang itu akan berbuah banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kesejatiannya. Bandingkan seorang tokoh yang bernama Simon Magus dalam Kisah Rasul 8 ayat 22 dan 23. Ya, ini teguran daripada Rasul Tuhan kepada Simon Magus. Sebab itu tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu dan mintalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni pikiranmu yang jahat itu. Sebab saya tahu engkau penuh dengan iri hati dan diperbudak oleh kejahatan. Itu teguran Rasul Tuhan kepada Simon Magus ini. Memang Tuhan tuh gak perlu ditolong oleh manusia yang lemah dan berdosa ini. Ada sebagian orang Kristen dalam tanda kutip sudah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi belum pernah berbuah bagi Tuhan. Apa yang mereka lakukan setiap tahunnya? Hanya terus minta berkat dari Tuhan. Mereka sudah puluhan tahun jadi orang Kristen tapi gak pernah berbuah bagi Tuhan. Mereka terus minta berkat dari Tuhan. Ingat ya, egoisme pusatnya diri sendiri. Egoisme adalah musuh kekristenan yang terbesar. Musuh kekristenan yang terbesar. Berbuah adalah tanda dari beberapa hal. Pertama, berbuah adalah tanda kehidupan. Inilah perbedaan antara ciptaan Allah dan buatan manusia. Ya, manusia nggak pernah bisa membuat pohon yang bisa berbuah, hanya Tuhan. Ya. Manusia bisa membuat pohon imitasi anggur yang indah, imitasi dari plastik atau apa. Ya. Indah kelihatannya, tapi nggak bisa menghasilkan buah. Ini adalah perbedaan antara ciptaan Allah dengan buatan manusia. Ya, berbuah adalah tanda dari kehidupan. Buah adalah tanda kehidupan. Lihat Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perlu dibedakan antara hati yang bertobat dengan buah pertobatan. Hati itu hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita nggak bisa melihat hati kita. Yang bisa melihat adalah Tuhan. Ya. Jadi perlu dibedakan antara hati yang bertobat dengan buah pertobatan. Buah pertobatan itu dilihat oleh manusia. Buahnya apa? Tingkah laku yang berubah dari tidak jujur jadi jujur, itu bisa dilihat oleh manusia. Namun hati hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Hati yang sungguh bertobat akan menghasilkan buah pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Nah, ini seorang tokoh. Oh, ini bapak orang India ini. Ya, namanya Mahatma Gandhi. Kalau sudah pernah lihat film yang sudah diputar puluhan tahun yang lalu tentang Mahatma Gandhi yang pernah di Afrika Selatan, ya, kemudian dia naik kereta, dia beli tiket yang first class, kelas 1. Tapi ketika kereta itu mulai berjalan, kemudian dilakukanlah pemeriksaan karcis, ya, dan petugas itu melihat dengan melotot, kamu tuh orang kulit berwarna, gak boleh berada di gerbong ini. Ini gerbong khusus untuk kulit putih. Lalu Mahatma Gandhi, seorang sarjana hukum, berkata, apa yang salah? Aku sudah membeli, bukan pakai uangmu, tapi uangku. Aku layak duduk di gerbong ini. Lalu kemudian petugasnya berkata, nggak boleh.
Walaupun kamu sudah membeli karcisnya, tapi kamu nggak boleh berada di gerbong ini, gerbong khusus orang kulit putih. Terjadi perdebatan, akhirnya kereta itu diberhentikan dan kalau kita lihat di situ Mahatma Gandhi dibuang keluar. Ya. Ini suatu hal yang sungguh menyedihkan. Ya. Dari satu Mahatma Gandhi merasa jengkel sekali melihat kelakuan diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna waktu itu. Ya. Nah, Mahatma Gandhi itu kagum terhadap ajaran Kristen, khususnya setiap pagi dia membaca Matius 5-7 tentang khotbah di bukit. Ya, dia berkata, ajaran Yesus itu luar biasa. Tapi mengapa Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen? Karena dia sangat kecewa dengan kehidupan orang Kristen di Afrika Selatan waktu itu yang mempraktikkan diskriminasi warna kulit, khususnya yang terjadi pada dirinya di kereta itu. Ya, jadi satu hati yang sungguh tidak menerima kenyataan seperti itu. Ya, itulah. Jadi kita perlu bedakan antara hati yang bertobat, hati itu hanya bisa dilihat oleh Tuhan, tapi dinyatakan dalam buah pertobatan yang diutarakan dengan sikap yang berubah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang kedua, berbuah sebagai tanda pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan, maka itu pohon itu bisa berbuah. Ya. Yang ketiga, berbuah sebagai tanda kematangan. Siapakah orang yang kerohaniannya matang? Siapa? Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin membaca firman, ya itu bagian. Tapi apakah hanya itu buah dari tanda kematangan rohani seseorang? Pertama, orang yang matang rohaninya adalah orang yang enggak mementingkan diri sendiri. Orang yang dangkal rohaninya selalu merasa kurang diperhatikan orang lain, padahal diri sendiri juga kurang memperhatikan orang lain. Maksudnya untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Dia selalu menuntut orang lain memperhatikan dia. Ya, egosentris orang ini, ya. Orang yang dewasa rohaninya selalu merasa kurang dalam hal memperhatikan orang lain. Ya, ada sebagian orang yang memperhatikan orang lain tapi dengan tujuan untuk menggosipkan orang lain. Ini tentunya negatif, ya. Tapi ada sebagian orang yang memperhatikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan orang-orang itu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Dimintakan oleh Tuhan bagi umatnya. Ya. Siapakah orang yang rohaniannya matang? Yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang sudah kita katakan dan janjikan kepada orang lain berdasarkan kebenaran, ya. Kalau kita janji berdasarkan kebenaran, apa yang kita janjikan itu benar, ya kita coba berusaha untuk menggenapi janji itu yang kita ucapkan di hadapan manusia, tapi Tuhan mendengar, memperhatikan ucapan kita itu, ya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menepati janji, ya, yang dia sudah katakan kepada sebelumnya, ya. Ini suatu hal yang penting. Di gereja ada dua macam orang yang kurang bertanggung jawab. Macam pertama adalah orang yang gak mau lakukan apapun jika tidak menguntungkan dirinya. Buat apa aku lakukan ini? Gak menguntungkan bagi diriku kok. Jadi dia gak mau lakukan apapun. Macam kedua adalah orang yang setiap kali mengiyakan setiap pelayanan. Setiap kali ditawari, ya oke. Cuma enggak dia lakukan. No action, talk only. Dalam bahasa Inggrisnya disingkat dengan NATO. No action, talk only. Ya. Nggak lakukan apa-apa, hanya omong saja. Ya. Yang keempat, berbuah sebagai tanda dari jenis. Jika jenisnya baik, maka buahnya juga baik. Matius 7 ayat 16. Orang yang banyak menyimpan kebencian dalam hatinya,
pasti akan sering menjelek-jelekan orang lain dalam perkataannya. Karena dalam hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, keiri hatian. Ya, sehingga yang dia utarakan adalah keluar dari hatinya itu. Ya, dia sering kali menggosipkan orang lain. Ya, menceritakan kejelekan atau mengucapkan hal-hal yang negatif, yang pesimis. Ya. Ini suatu hal yang terjadi di banyak orang, di banyak gereja maksudnya. Ya, sebagian gereja memang orang-orang seperti ini perlu ditolong supaya dia mempunyai pikiran yang baik di hadapan Tuhan, pikiran yang positif, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu gelas yang terus diisi penuh dengan air, maka akan meluap secara alamiah. Ya, kalau gelas itu terus diisi penuh dengan air, maka akan meluap secara alamiah. Namun ada gelas lain yang dipaksakan tuh mengalir, walau airnya nggak penuh. Ya, bagaimana caranya? Airnya nggak penuh, tapi harus mengalir. Ya, caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan membocorkan gelasnya atau dengan memecahkan gelasnya. Kalau gelasnya dari plastik ya dibocorkan, atau dengan dimiringkan, doktrinnya dimiringkan, ajaran yang benar dimiringkan sehingga bisa mengalir. Akhirnya jadi nggak benar. Ya. Hamba-hamba Tuhan harus punya doktrin yang benar dan dirinya, hatinya harus dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga bisa mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam pelayanannya. Ya. Puji Tuhan. Yang alamnya itu mengalir karena melimpah, ya, karena melimpah maka akan mengalir dengan sendirinya. Yang paksaan mengalir karena bocor, dimiringkan doktrinnya, dimiringkan akan moralitasnya dan yang lain. Ya. Jangan lakukan hal itu. Ya. Ada dua cara orang mau sukses. Sukses karena melimpah atau sukses karena dibocorkan, dimiringkan, doktrin dimiringkan. Ya. Sukses karena melimpah itu pasti yang benar, yang positif. Ya. Berbuah haruslah alamiah, jangan bersaing dengan orang lain. Atau meniru cara-cara tertentu yang belum tentu cocok atau belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berbuat itu haruslah alamiah. Ya, kalau dia punya hubungan dekat dengan Tuhan, persekutuan erat dengan Tuhan, dia punya kekayaan rohani karena dari Tuhan, dari firman-Nya, maka secara alamiah dia akan berbuah, menghasilkan pengajaran yang benar, yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita akan sedikit membahas tentang cara menghasilkan buah. Yang pertama, senantiasa berada di dalam Tuhan. Itu berarti terus-menerus secara konsisten bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Ya, senantiasa berada dalam Tuhan, terus-menerus, continuously. Sebagian umat Tuhan, sebagian umat Kristen terkadang cinta Tuhan, terkadang cinta dunia ini, jadi enggak konsisten dia. Terkadang berjalan dalam kebenaran firman-Nya, terkadang pakai cara-cara duniawi. Ini namanya enggak konsisten. Seseorang tuh butuh setiap hari ya 300 liter oksigen untuk bernafas setiap harinya. 300 liter oksigen setiap hari. Bisakah kita selama 2 jam betul-betul berusaha menghirup 300 liter oksigen itu? Hanya 2 jam. Wah, kita terus paksakan. Kita hirup 300 liter oksigen. Lalu selama 22 jam berikutnya, kan satu hari 24 jam ya. 2 jam dipenuhi sampai luber-luber gitu ya. Lalu 22 jam selanjutnya nggak bernafas lagi. Bisa nggak kita lakukan itu? Tentunya tidak.
Kita perlu bernafas, kita perlu oksigen secara konsisten. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan secara konsisten setiap harinya. Ya, ini penting. Kita perlu membaca firman-Nya secara konsisten setiap harinya. Ya. Jangan hanya jadi orang Kristen yang di permukaan. Tapi hendaklah hidup rohani kita semakin lama semakin mendalam. Bukan di permukaan tapi mendalam. Di dalam firman-Nya. Nah, kita lihat. Ikan yang hidupnya di permukaan laut adalah ikan yang ikut arus. Ya, sudah lihat ikan yang hidupnya di permukaan laut ya ikut arus dan juga ikut gelombang yang bergejolak, ombak yang bergolak. Gitu, ya. Karena dia di permukaan. Ikan yang ada di laut yang dalam tidak terpengaruh oleh gelombang yang bergejolak. Ya, demikian juga kita mempunyai persekutuan yang mendalam dalam firman-Nya dengan Tuhan Yesus Sang Logos itu. Ya. Ini suatu hal yang penting. Ya. Cara menghasilkan buah yang kedua adalah suci di dalam firman Tuhan. Suci. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Ya. Dari mana kesucian dihasilkan? Dari firman Tuhan yang bekerja dalam hati. Lihat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran itu. Cara menghasilkan buah yang ketiga adalah rela dipotong dan dibersihkan. Rela dipotong dan dibersihkan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Justru yang berbuah dibersihkan oleh pengusaha daripada pokok anggur itu. Ya. Supaya dengan demikian pokok itu bisa lebih ranting-rantingnya bisa lebih banyak berbuah. Hal-hal yang bersifat menyombongkan diri harus dipotong, nggak boleh menyombongkan diri, agar hidup kita bisa berbuah bagi kemuliaan namanya. Dipotong. Pada waktu Roh Kudus memotong daun-daun dalam tanda kutip ya dalam kehidupan kita, hendaklah kita bersabar dan taat. Ya, Roh Kudus mempunyai hak untuk membersihkan kita. Ya, sikap kita bersabar dan taat saja pada kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Bahkan kadang-kadang Tuhan mengambil karir kita yang kita banggakan itu. Bahkan materi dan hal-hal lain yang biasa kita andalkan, kadang-kadang Tuhan ambil. Kenapa demikian? Karena Tuhan sedang membersihkan daun-daun yang menghalangi kita berbuah. Ya, Tuhan sedang membersihkan daun-daun yang menghalangi kita berbuah. Ya, ini ada satu cerita, kisah yang sungguh terjadi ya. Pada suatu saat api yang besar menelan kota London. Lalu setelah itu Raja Inggris menugaskan seorang arsitek yang terkenal waktu itu yang bernama Christopher Wren. Ini arsitek yang terkenal waktu itu ya. Untuk membangun kembali gereja Saint Paul seperti yang sudah digambar itu. Gereja ini megah. Itu Prince Charles pernah menikah, pernah diberkati pernikahan di gereja itu. Ya, seperti yang sudah lihat. Ukiran besar dan indah dipasang kira-kira 260 kaki dari tanah. Jadi hampir 90 meter tingginya. Ya. Ukiran besar dan indah dipasang di sana. Lalu ada seorang yang mengukir salah satu hiasan di situ. Dan berdiri pada tempat yang tertinggi dari gereja itu.
ketika ia sedang memandang hasil ukirannya yang baru saja selesai, ia terus memandanginya sambil jalan mundur setapak demi setapak. Sampai dia nggak sadar sudah ada di ujung papan pembatas, tapi dia nggak sadar. Dia sangat memandangi hasil ukirannya. Ya, ia nggak sadar setapak lagi ia akan jatuh dari ketinggian, ya, puluhan meter ini. Lalu seorang rekannya yang juga sedang kerja melihat hal itu, dia sangat terkejut dengan hal itu. Jika ia berteriak, mungkin akan membuat teman yang sedang memandang itu jadi terkejut dan malah akan membuat teman itu terjatuh karena terkejut. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sahabatnya ini? Ya. Gak ada cara lain. Akhirnya ia mengambil kuas seorang yang sedang mengapur dinding gereja itu dan merusak ukiran temannya itu dengan kuas yang diisi dengan cat atau itu. Wah, kemudian melihat hal itu si pengukir yang sedang termenung itu jadi marah sekali melihat hal itu. Ini kurang ajar, teman saya ini malah merusak hasil ukiran saya. Cepat-cepat dia maju untuk memukul orang yang merusak dengan cat. Ternyata temannya berkata, tunggu, wait. Jangan kamu pukul saya. Lihat, kamu tadi berdiri pas di ujung. Kalau kamu sedikit saja kamu akan jatuh dari ketinggian puluhan meter. Makanya aku terpaksa ya mengapur atau membuat atau sedikit merusak ukiran yang kau buat ini. Akhirnya orang itu hampir saja dia pukul teman itu, dia baru sadar, iya ya, terima kasih, engkau menolong saya sehingga aku nggak jadi jatuh. Ya. Terus sekalian, ini satu hal yang penting sekali. Lihat Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang nggak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya agar ia lebih banyak berbuah. Tuhan proses Roh Kudus menyucikan, melakukan penyucian dalam hidup kita sendiri. Ya. Lihat Yeremia 18 ayat 4. Apabila, ini kita bandingkan dengan Yeremia 18 ya, apabila periuk yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ia mengerjakannya kembali menjadi periuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya. Periuk itu kurang sempurna, ya dia hancurkan lagi, dia bentuk periuk ya, agar lebih bagus, yang lebih indah. Hidup kita pun sama. Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus ya, seperti tukang periuk yang sedang membentuk hidup kita masing-masing agar menjadi periuk-periuk yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Seringkali pengudusan terjadi, penyucian terjadi, hal-hal yang tidak enak yang gak kita suka terjadi, yang Tuhan izinkan kita alami supaya kita dibentuk menjadi perabot yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ranting-ranting yang berbuah. Kalau mau berbuah banyak harus dibersihkan. Ya. Proses pembersihan dan pembentukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan kita setiap hari terjadi. Ya. Kita terus dibentuk, dibersihkan, ya, sehingga kita bisa berbuah lebih banyak bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saya teringat satu lagu. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau panjunan. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari dan renungkan pada saat ini. Tolong kami, bersihkan kami, bentuklah kami menjadi bejana, menjadi ranting-ranting yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan proses hidup kami terus, sehingga hidup kami lebih memuliakan Tuhan.
Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.